Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Febrianisa Putri. Saya mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan memaparkan hasil resume saya. Semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Resume first day. Peserta PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diikuti oleh seluruh mahasiswa baru sebanyak 3.794 mahasiswa, serta di dalamnya terdapat angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 411 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Pemateri pertama yakni Wakil Rektor UIN di bidang akademik menyampaikan bahwasanya UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas, dan kini UIN Maulana Malik Ibrahim sedang berada di tahap pengakuan internasional, reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim sedang memperbanyak event internasional mahasiswa abroad, program studi internasional, dan juga lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional maupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah yang diwajibkan selama kurang lebih 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti kelembagaan bahasa, di mana di dalamnya ada bahasa Inggris, Arab, Mandarin, dan sebagainya. Ada rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah dari berbagai ilmuwan di dunia. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150 sampai dengan 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, KKN, yudisium, hingga akhirnya mengikuti wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas, dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 itu tetap dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi pada DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai dengan Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, yakni kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK yang tentu berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, maka semakin sedikit jumlah SKS. Semakin besar, maka akan semakin banyak jumlah SKS dan juga semakin cepat lulus. Pemateri kedua yakni Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Beliau menyampaikan bahwasanya kita, para mahasiswa, is the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah,
Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berpotongan gondrong, serta berbicara sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Salah satunya dengan kegiatan UKM, unit kegiatan mahasiswa, adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. Maulana Malik Ibrahim juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity. Resume Day 2. Resume Second Day. Terkait dengan DEMA, yakni Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi, dengan wakilnya Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA antara lain sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Ada juga SEMA, yakni Senat Mahasiswa, yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinir DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA antara lain advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam kurung membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA antara lain mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan lain-lain. Ada juga UKM, yakni unit kegiatan mahasiswa. Jika di tingkat SLTA, ini sama halnya dengan ekstrakurikuler, namun di tingkat universitas dinamakan dengan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terdapat banyak UKM yang bisa menyalurkan bakat para mahasiswa itu sendiri. Yang pertama yakni UKM Menwa, membantu TNI, Polri, dan juga Rektor latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. Dilanjutkan dengan UKM Pramuka, rencana Maulana Malik Ibrahim dengan
Dewi Chandrawulan sebagai Ketua Putra dan Putri di UKM Pramuka berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Arifin. Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990, lambang burung Raja Wali. Bekerja dalam 6 bidang yakni sosial keagamaan, dikten, rutang, kesehatan, penelitian pengembangan, humas, dan juga lain-lain. UKM GGB untuk selanjutnya yakni Gema Gita Bahana. Berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Selanjutnya ada UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi itu dharma perguruan tinggi. Yang dibutuhkan divisi antara lain kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM teater berumur 35 tahun maksimal, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Juga ada UKM Mapalatur Nisa, juga ada UKM Mapalatur Sina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial yakni bencana alam, olahraga mendaki gunung, panjat tebing orat, susur goa, dan ilmiah. Ada juga UKM Junior yakni unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan juga jatuh. Kegiatan diantaranya latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya terdapat UKM Jepret Club atau JC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semarang Raya memiliki moto "Aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata". Kegiatan yakni diklat, pameran, dan juga hunting besar. Selanjutnya ada UKM Simfoni, platform Simfoni FM. Program harian yakni Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Freeline. Memiliki program unggulan off-air, on-air, dan juga memiliki program mingguan Symphony Weekend Show, Kebab, Symphony Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Selanjutnya ada UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Berdiri sejak tanggal 1 Juli 1999, biro-biro LKP2M yakni kajian, juga penelitian, dan juga keorganisasian. Selanjutnya ada UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, memiliki visi memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Produknya yakni Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis, agenda rutin diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Selanjutnya terdapat UKM Kopma Padang Bulan yang dibentuk sejak 9 Maret tahun 2000. Stafnya yakni usaha pengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan. Dik Event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, dan juga Diksar.
unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Selanjutnya ada UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3, memiliki 6 departemen, yakni Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, dan juga Departemen Social Development. Spesifikasi, player vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan non-player, yakni event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Selanjutnya yakni ada UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Unif Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Melakukan tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, try-in, gasuku, latihan bareng senior dan pelatih. Memasuki materi berikutnya, yakni terkait kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, dengan pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid M.Hum, selaku anggota DPR RI yang juga merupakan alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen tidur nggak dibayar, kata beliau. Kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Guru saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang. Agar stereotip lulusan UIN, agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 itu sendiri yakni vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah, memakai masker saja susah. Gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021, mengakibatkan tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi pendidikan dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia.